Saudara-saudara, saya mau berbicara dengan tema yang sangat menarik menurut saya. Sangat menarik, judulnya adalah stagnan. Sama-sama katakan stagnan. Kurang kompak, 1, 2, 3. Ya, stagnan itu adalah keadaan tidak tumbuh atau tidak berkembang dan juga dalam apa itu? Keadaan terhenti. Ya, itu bisa ditafsirkan apa saja. Stagnan di dalam pekerjaan. Mungkin saudara bekerja bertahun-tahun tapi tidak ada perbaikan karier. Itu juga stagnan, ya. Saudara berbisnis, saudara sudah invest banyak bertahun-tahun tapi saudara tidak melihat kemajuan, tidak ada progres. Itu juga stagnan, ya. Atau saudara sedang membangun sebuah hubungan dan hubungan itu nampaknya tidak memberikan perkembangan, tidak ada progres, ya. Saudara, ya seperti digantung, ya. Bilang sebelahnya, jemuran digantung aja hilang, apalagi cinta digantung, ya. Jadi stagnan, stuck. Di dalam pelayanan mungkin saudara sudah kerja keras, namun saudara tidak melihat sepertinya ada suatu pertumbuhan yang signifikan, sepertinya tidak ada pertambahan di dalam kehidupan saudara-saudara, bahkan mungkin tidak melihat Tuhan menyertai hidup saudara, ya. Itu bisa berarti stagnan, ya. Nah, dalam keadaan-keadaan yang saya katakan stagnan itu apa yang harus kita lakukan, ya. Saya kira kita semua pernah punya pengalaman mengalami stagnan. Kita cenderung merasa akhirnya bosan, ya kan, rasanya jenuh hidup, jenuh apa-apa jenuh, ya, karena stagnan berhenti, tidak ada progres, tidak ada pertambahan, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Ya, saya ingin menyampaikan 3 hal. Jikalau keadaan itu terjadi, apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, ada beberapa bagian firman Tuhan yang saya kutip. Yang pertama adalah di Kejadian pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca sama-sama. 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi saudara perhatikan bahwa peristiwa kelaparan, krisis pasti ini ada hubungannya dengan musim cuaca, ya. Nah, saudara-saudara, itu disebutkan di sana ini bukan kali pertama. Artinya sudah terbiasa, musim berubah, keadaan berubah, panen juga berubah, ya. Jadi sejak zaman ayahnya Abraham terbiasa begitu ada situasi yang seperti ini, maka hal yang sudah biasa dilakukan dari turun-temurun adalah segera pindah. Jadi mereka hidup secara nomaden, ya. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena mereka tidak membangun rumah seperti saudara, tetapi mereka mempunyai kemah sehingga lebih mudah untuk kukut-kukut lalu pindah. Nah, begitu yang terjadi, dan saudara-saudara, itu adalah tradisi kita semua. Sulit untuk menghilangkan sebuah tradisi kebiasaan itu seperti autopilot, ya. Jadi bisa tiba-tiba begitu ada keadaan kita langsung tahu apa yang akan kita lakukan, pindah. Nah, tetapi kali ini berbeda, ya. Pada malam itu ketika tetangga-tetangga sudah mulai menggulung tendanya dan mulai pindah mencari tempat-tempat yang subur dan berair. Dan saya kira itu yang akan dilakukan oleh Ishak, karena itu dia tiru dari orang tuanya. Dia akan pergi, kalau dia tidak akan pergi, kalau dia tidak bersiap-siap, kalau dia tidak merencanakan, kalau tidak muncul dari hatinya, tidak mungkin Tuhan akan datang dan mengatakan kepada Ishak, jangan pergi dari tanah ini, tinggallah di tanah ini. Itu adalah tanah yang kritis. Saudara-saudara, kebiasaan kita ketika terjadi satu keadaan yang stagnan, apakah itu di pekerjaan, apakah dalam hubungan-hubungan, pernikahan, berpacaran, bertunangan, pelayanan, maka kita cenderung mengambil langkah yang paling mungkin dilakukan adalah pindah. Berpindah, balik arah, atau apalah, pokoknya kita harus bergerak
dan meninggalkan. Tapi saudara, itu tidak selalu benar. Katakan tidak selalu benar ya. Tidak selalu benar. Alasan orang-orang untuk segera balik arah atau melakukan sesuatu yang lain adalah karena apa? Kalau dalam satu hubungan misalnya pernikahan, kenapa kamu bercerai? Karena tidak nyaman. Betul ya? Halo ya? Alasan kita sangat simpel, tidak nyaman saudaraku. Lalu kemudian kita balik arah, kita mengubah keputusan kita. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan saudara menafsirkan rasa nyaman itu sebagai kehendak Tuhan. Setuju? Amin? Halo? Amin? Karena rasa nyaman itu tidak berarti kehendak Tuhan bagi saudara. Karena nyaman itu berhubungan dengan daging. Siapakah yang menikmati steak yang enak? Daging. Siapakah yang menikmati seks? Daging. Siapakah yang menikmati pujian? Siapa? Daging. Satu-satunya yang bisa dinikmati oleh roh adalah ketika saudara dan saya melakukan kehendak Bapa di surga. Roh saudara menikmatinya. Amin. Are you here? Jadi apa yang sebaiknya saudara lakukan dalam situasi ini? Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah akan dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi ketika dia bersiap untuk pergi, maka Tuhan katakan tinggal di sini. Di mana itu? Di Gerar. Tinggallah di sini, maka aku akan memberkati engkau. Tapi tanah itu tandus, tapi sedang terjadi krisis, dan adalah bijak untuk mencari tempat yang lain. Sekali lagi saudara, saya katakan bahwa nyaman itu tidak selalu adalah kehendak Tuhan. Say yes. Hal pertama yang dilakukan jikalau saudara mengalami keadaan yang stagnan adalah lakukan evaluasi. Katakan evaluasi. Evaluasi tujuan-tujuan saudara. Evaluasi motif kenapa. Misalkan saudara bekerja, saudara tidak nyaman. Nah saudara bermaksud untuk pindah, evaluasi. Tujuan saya apa? Pindah. Gaji lebih gede, kesempatan lebih baik. Sekalipun demikian ada hal yang harus saudara pertimbangkan, adalah apakah ini kehendak Tuhan? Tidak ada amin. Karena bagi Tuhan tidak sukar apakah saudara di tanah yang krisis, apakah semua situasi tidak mendukung, tidak nyaman. Karena berkat Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi. Say yes, amin. Nah, walaupun sulit, namun saya yakin selama Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, maka akan selalu ada jalan keluar bagi saudara dan saya. Begitu, amin. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Setiap hubungan, pernikahan saudara, di setiap level pernikahan itu ada kesulitan. Ketika bulan madu selesai, madunya habis, tinggal bulan. Hidup dari bulan ke bulan. Ya. Orang-orang di usia pernikahan seperti saya ada masalahnya. Tapi masalah sesukar apapun, sekali lagi, jika Yesus itu jalan, selalu ada jalan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.